Baik, sudah ada di depan. Jadi sistem informasi desa mungkin untuk pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seperti yang sudah diulas oleh Pak Kabid, tidak akan saya ulas kembali. Saya langsung aja masuk ke materi teknis mengenai pemanfaatan sistem informasi desa. Jadi pemanfaatan sistem informasi desa ini pada prakteknya kita menggunakan server, kemudian masyarakat dengan laptop, HP, dan perangkat elektronik lainnya, kemudian domain. Domainnya dapat berupa domain desa atau yang berakhiran .com seperti facebook.com, youtube.com. Secara konsep sama Pak, jadi dalam hal ini harus tersedia sebuah server yang di dalamnya sudah dimasukkan atau memuat aplikasi atau sistem informasi desa. Berikut adalah 3. Yang pertama yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan sistem informasi desa adalah domain yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kabid, kemudian hosting, yang mana hosting ini ada di Pemkab, disediakan untuk desa-desa untuk kemudian menyimpan aplikasinya di sini untuk kemudian dapat diakses oleh masyarakat luas. Nah, untuk domain itu sendiri biasanya mengarahkan user ke alamat website yang dituju. Domain biasanya berakhiran .com, .id, .net. Nah, khususnya yang kita bahas saat ini adalah .desa.id. Kemudian hosting. Hosting adalah tempat kita menyimpan aplikasi atau layanan SID. Khusus untuk di Kabupaten Ciamis ini, saya ulangi kembali, jadi bisa menggunakan layanan hosting pemerintah kabupaten kota. Namun juga sebetulnya banyak layanan-layanan yang tersedia. Jadi ada pihak-pihak yang menyediakan layanan hosting. Nah, sebagai informasi saja, seperti yang saya tadi coba cek melalui Google, ada seperti NetHoster dan lain sebagainya, rumah web. Nah, itu adalah layanan-layanan hosting. Nah, kebetulan karena Pemkab Ciamis sudah menyediakan hosting, makanya kita tidak perlu lagi menggunakan layanan-layanan di luar seperti NetHoster atau lain sebagainya. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, baru kita masuk ke platform sistem informasi desa yang tadi aplikasi. Nah, dalam hal ini sudah banyak beredar di masyarakat atau desa penggunaan sistem informasi. Salah satunya adalah SIDEKA, kemudian ada OpenSID. Nah, khusus untuk OpenSID ini adalah sistem layanan informasi yang saat ini Pemkab Ciamis gunakan untuk memberikan layanan SID di desa-desa. Jadi nantinya selain kita bantu membuatkan domain desa, kita juga bantu untuk menyiapkan layanan desa atau layanan sistem informasi desanya itu sendiri. Nah, ada juga Panda, kemudian ada dari kementerian-kementerian terkait seperti dari Kementerian Desa, kemudian dari Kementerian Kominfo. Nah, sebagai informasi saja, untuk platform sistem informasi desa ini, terutama untuk OpenSID ini, Pak, jadi sebetulnya bersifat open source, artinya bisa dikembangkan bersama untuk mahasiswa-mahasiswi Unigal yang kemudian memiliki minat dan bakat untuk mencoba dunia programming gitu. Bukan berarti dunia programming tertutup hanya untuk kalangan anak informatika atau orang-orang yang bergerak di bidang tersebut, tapi juga untuk halayak yang lebih luas, terutama milenial-milenial yang ingin terus berinovasi. Nah, untuk domain desa, Pak, sekilas saya
coba paparkan mengenai untuk mendapatkan domain desa ini, pemerintah desa harus mendaftar dulu melalui layanan Kominfo. Nah, nanti kemudian dibuatkan desa.id oleh Kementerian Kominfo. Nah, Diskominfo Ciamis berinisiatif memfasilitasi permohonan pembuatan domain desa ke kementerian. Sudah ada beberapa, mungkin nanti bisa saya tunjukkan, layanan atau desa-desa yang sudah mendaftarkan domain desa. Beberapa ada yang sudah selesai, berhasil, dan beberapa masih dalam proses di kementerian. Kemudian Diskominfo juga memiliki digital service dengan alamat diskominfo.ciamiskap.go.id/layanan untuk membantu masyarakat menerima layanan-layanan di Diskominfo, terutama layanan permohonan domain desa. Jadi nanti mekanismenya mahasiswa-mahasiswi Unigal dapat membantu pemerintah desa dengan cara mengunjungi diskominfo.ciamiskap.go.id/layanan, kemudian memasukkan data-data yang diminta sesuai yang ditampilkan atau dipersyaratkan, nantinya bisa diproses. Jadi interaksinya bisa langsung secara virtual atau secara elektronik gitu Pak. Jadi dalam hal ini tentu sangat efektif dan efisien karena kita tidak lagi harus bolak-balik atau berkoordinasi secara fisik, karena kita sudah dibantu dengan teknologi informasi. Tentu kita juga harus mampu atau siap memanfaatkannya. Seperti itu. Nah, adapun data penggunaan sistem informasi di Kabupaten Ciamis yang berhasil saya himpun untuk pengguna Desa ID ini sebanyak 38, di mana kurang lebih sekitar 200 masih belum menggunakan Desa ID. Tentu dalam hal ini menjadi PR juga untuk kami di dinas, terutama mungkin dalam hal ini juga sebagai bentuk kerjasama nanti apabila mahasiswa-mahasiswa Unigal kemudian masuk ke desa, kemudian bisa membantu untuk kami mempenetrasi lebih cepat dalam menyediakan layanan Desa ID. Nah, seperti itu. Nah, link terkait dari apa yang tadi saya paparkan. Nah, saya mungkin untuk pemaparan kurang lebih sekian, tapi selanjutnya saya akan mencoba masuk langsung ke bagian teknis saja, Pak. Jadi kita lihat saja langsung apa yang telah tadi saya sampaikan. Nah, di depan saya tampilkan beberapa layanan yang ada yang digunakan sebagai sistem informasi desa. Nah, jadi platformnya sudah cukup banyak, namun dalam hal ini tentu dibutuhkan kesiapan serta konsentrasi dalam memanfaatkan sistem informasi desa ini sehingga fasilitas yang ada bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan dari desa itu sendiri. Nah, kemudian dapat saya tampilkan untuk pemerintah Kabupaten Ciamis ini menggunakan OpenSID, di mana OpenSID ini ternyata menyediakan demo aplikasi untuk digunakan oleh masyarakat ataupun oleh pihak-pihak terkait lainnya untuk mencoba menggunakan layanan sistem informasi desa. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin bisa saya demokan mungkin sedikit saja sebagai gambaran. Sistem informasi desa untuk layanan ini bisa diakses melalui link demo.opensid.or.id
Untuk layanan adminnya /siteman, SITEMAEN, seperti yang tertera di layar. Mohon maaf apabila kurang jelas. Nah, untuk masuk ke dalam sistem, kita bisa inputkan username admin, kemudian untuk passwordnya SID 304. SID 304. Nah, ini adalah layanan yang seringkali digunakan oleh desa. Dalam layanan OpenSID ini tersedia menu-menu yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Menu-menu tersebut antara lain adalah info desa yang merupakan profil dari desa, kemudian ada data kependudukan, statistik, layanan surat, sekretariat, dan yang paling penting tentu saja adalah layanan informasi web atau artikel berita. Nah, itu adalah salah satu yang cukup penting juga karena desa sebetulnya memiliki banyak sekali kegiatan, hanya saja karena kurang informasi atau layanan belum menggunakan layanan desa ID ini, makanya kurang terekspos. Jadi masyarakat sering bertanya sebetulnya apa yang desa lakukan gitu. Padahal bukan karena tidak ada yang dilakukan, lebih ke kurangnya platform yang digunakan untuk atau sebagai corong informasi seperti itu. Nah, mungkin untuk penggunaan aplikasi ini tidak akan saya demokan sekarang karena aplikasi ini juga kebetulan aplikasi demo dari OpenSID-nya takutnya saya salah, maksudnya tidak sesuai gitu, karena ini juga dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, nanti untuk OpenSID yang untuk kebutuhan mahasiswa atau untuk kebutuhan selanjutnya dari kegiatan ini mungkin nanti bisa disesuaikan Pak Kabid untuk dibuatkan mungkin nanti selanjutnya untuk OpenSID di Pemkab Ciamis. Nah, untuk kita bisa menggunakan OpenSID, sudah ada tutorial yang menyediakan, yaitu tutorial dari komunitas OpenSID itu sendiri, di mana tutorial ini sudah lengkap mencakup proses instalasi, pengisian, dan bahkan ada overview di dalamnya mengenai testimoni penggunaan aplikasinya. Nah, mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi bisa lebih fokus ke pengisian konten saja karena untuk proses instalasi mungkin nanti bisa dibantu oleh Diskominfo. Nah, untuk channel YouTube-nya bisa nanti dicari komunitas OpenSID. Nah, setelah itu mungkin kita bisa beranjak ke proses berikutnya yaitu proses pengajuan domain desa ID. Adapun proses pengajuan ini sebetulnya sudah kami buat di dalam artikel di website Diskominfo Ciamis.Kab.go.id, di mana di dalamnya sudah ada proses yang digambarkan dalam alur proses. Nah, untuk proses pengajuan domain desa ID itu sendiri, sebetulnya kalau kita buka lebih dalam, di dalamnya termuat pengajuan verifikasi akun, karena nanti kita harus verifikasi akun dulu. Setelah itu kita bikin mail Go ID. Nah, mail Go ID ini dibuat untuk kemudian digunakan sebagai lanjutan karena penggunaan domain desa ini sifatnya berbayar di kemudian hari. Jadi penting untuk membuat mail Go ID ini. Nah, mail Go ID ini kemudian nanti bisa digunakan oleh perangkat desa untuk keperluan surat menyurat. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita bisa bikin domain desa ID. Nah, jadi secara tidak langsung kita
memiliki 3 proses. Nah, 3 proses ini sudah dijabarkan di dalam artikel yang terdapat di Diskominfo Ciamis, yang ada di Diskominfo di portal website Diskominfo. Seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi, yang juga penting adalah menyiapkan dokumen-dokumen untuk kebutuhan pengajuan domain desa. Nah, dokumen-dokumen ini sifatnya wajib harus ada untuk kebutuhan kementerian memverifikasi kelayakan untuk diberikan domain desa ID. Nah, adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan antara lain adalah SK Kepala Desa, kemudian SK Perangkat Desa, KTP Kepala Desa, surat kuasa. Nah, untuk surat kuasa ini adalah surat kuasa yang diberikan kuasa oleh kepala desa. Nah, surat kuasa ini biasanya sama dengan surat perangkat atau SK perangkat desa. Maksudnya surat kuasa ini biasanya bagian dari SK perangkat desa. Jadi orang yang ada di SK perangkat desa adalah orang yang biasanya diberi kuasa. Nah, kemudian ada surat permohonan. Surat permohonan ini adalah surat yang dibuat dan berisi domain yang diinginkan. Misalkan untuk Desa Cikoneng. Desa Cikoneng ingin membuat domain desa ID. Nah, di dalam surat permohonan ini nanti minimal harus termuat 3 opsi domain. Pertama mungkin bisa cikoneng.desa.id, kemudian yang kedua cikoneng-ciamis.desa.id, kemudian yang ketiga Cikoneng-Ciamis, karena kebetulan Cikoneng juga nama kecamatannya. Jadi 3 opsi itu yang dipilih karena kebetulan untuk permohonan domain desa ID ini sifatnya nasional, dikelola oleh nasional. Jadi tentu kita harus saling berlomba, istilah Sundanya mungkin cepet-cepet supaya henteu kaseepan gitu. Karena sifatnya harus khusus, jadi antar domain harus tidak sama. Jadi untuk memaksimalkan potensi itu tentu harus dilakukan percepatan pengajuan domain desa. Nah, mungkin untuk proses pengajuan domain desa seperti itu nanti bisa dibaca, dipelajari, atau nanti juga bisa ditanyakan untuk lebih jelasnya. Selanjutnya yang coba saya tampilkan adalah contoh dari salah satu pemohon yang difasilitasi oleh Diskominfo dalam proses pengajuannya. Nah, di sini kita lihat dari 3 proses tadi yang saya paparkan mengenai verifikasi data, kemudian pembuatan Mailgo ID. Nah, setelah itu baru pembuatan domain yang paling atas. Nah, untuk prosesnya sendiri karena sifatnya di kementerian, jadi memang kadang oper SLA atau lebih dari batas waktu yang ditentukan oleh kementerian sendiri. Nah, jadi tapi tidak perlu khawatir karena selama yang kita lakukan selalu diproses untuk permohonan domain desa ini, kecuali desanya itu sendiri kemudian gagal. Domain desanya gagal karena persyaratan yang dipersyaratkannya tidak terpenuhi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari proses pendaftaran akun Mailgo ID. Nah, di dalam akun dari pendaftaran Mailgo ID ini dibutuhkan dokumen SK perangkat desa. Jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan,
Dokumen-dokumen tersebut sifatnya wajib karena nanti disertakan dalam persyaratan. Setelah itu juga masuk ke tahap pembuatan atau verifikasi data pemohon, dan yang terakhir permohonan domain desa. Nah, dalam hal ini Pak Agi ternyata dari desa Tanjung Syukur, tanjungsyukur.desa.id. Nah, jadi nanti akan ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Nah, untuk portal layanan Kominfo-nya sendiri ada di layanan.kominfo.go.id/login untuk melakukan atau untuk login ke dalam sistem. Nah, sebelum bisa login, tentu kita harus bisa melakukan pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya sederhana, seperti pendaftaran layanan pada umumnya, mengisi nama, email, nomor telepon, password, kemudian nanti diverifikasi melalui email, seperti itu. Untuk informasi saja, untuk layanan-layanan yang ada di Kominfo, tidak hanya layanan desa, ada banyak sekali layanan. Ini mungkin lebih berkaitan dengan pemerintah, jadi dalam hal ini pengguna dari layanan Kominfo, pemerintah atau perangkat daerah, seperti layanan-layanan persuratan dan lain sebagainya, sebagai informasi saja. Nah, kemudian kita lanjut ke layanan-layanan atau desa-desa yang sudah menggunakan Desa ID. Nah, saya tampilkan desa-desa yang kebetulan difasilitasi oleh Diskominfo dalam hal ini. Salah satunya adalah rawa.desa.id. Nah, kebetulan untuk yang desa Rawa ini ada tim. Jadi bisa kita lihat dari sisi konten cukup menarik, sederhana, tapi cukup informatif juga. Nah, ini yang menjadi PR bersama juga, Pak, Ibu. Jadi ketika kita bangunkan sistem informasi desa di desa-desa, kemudian banyak lupa kalau misalkan sistem yang dibangun harus dirawat, dikelola, dan barang tentu untuk lebih bermanfaat atau untuk menjadikan manfaat harus juga disosialisasikan ke masyarakat lebih luas. Nah, jadi sebagai informasi di dalamnya ada memuat pemerintah desa, struktur organisasi, sejarah desa. Nah, saya mungkin tidak akan tahu kondisi dari Rawa atau mungkin bahkan tidak tahu desa Rawa kalau misalkan desa Rawa tidak menyediakan informasi digital seperti yang sedang kita akses ini. Nah, makanya saya rasa sangat penting pemanfaatan teknologi informasi ini, apalagi di dunia saat ini yang bergerak begitu cepat dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis Android, yang berbasis website, desktop, dan lain sebagainya. Kemudian ada Desa Mekarsari. Nah, untuk yang Desa Mekarsari ini kebetulan masih template atau bawaan. Jadi mungkin tidak sama dengan yang dari Desa Rawa. Mungkin perlu adanya perbaikan untuk Mekarsari dari sisi pengelolaan. Tapi untuk penyediaan layanan desa tentu dalam hal ini cukup membantu masyarakat, karena masyarakat jadi tahu apa yang sedang banyak dilakukan oleh desa, kemudian apa yang sedang trending mungkin di desa gitu. Jadi sifatnya sama seperti sosial media Facebook, Twitter. Nah, sebagai media penginformasi, kalau misalkan potensi penggunaan layanan
desa ini bisa lebih maksimal, tentu kita bisa lebih produktif. Karena kalau misalkan desa ID ini dimaksimalkan, kita lebih spesifik, kita jadi lebih peduli ke desa. Kemudian ada desa Kaso dari Tambak Sari, ada dari desa Lumbung juga. Nah ini desa Tanjung Syukur yang tadi kita lihat di dalamnya belum ada perubahan dari sisi konten. Mungkin ini juga masih sibuk dengan keadaan di desa, jadi belum sempat. Nah, lanjut untuk layanan yang tadi saya sebutkan mengenai layanan di Diskominfo untuk membantu dalam proses registrasi. Nah, layanan ini sifatnya sama atau mirip dengan yang ada di kementerian untuk membantu, tapi lebih spesifik untuk membantu perangkat desa, kemudian membantu masyarakat yang ada di desa atau di wilayah pemerintah Kabupaten Ciamis, serta perangkat daerah itu sendiri. Nah, di dalamnya ada, untuk saat ini, ada 4 layanan digital di Diskominfo yang dimasukkan ke dalam sistem. Pertama, desa digital, jaringan intra pemerintah, data sektoral, kemudian ajuan subdomain. Nah, mungkin saya coba tampilkan saja dulu cara atau proses penggunaan aplikasi. Pertama, sama seperti yang ada di layanan Kominfo, rekan-rekan mahasiswa nanti harus registrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah mengisi form registrasi, nanti kembali lagi ke halaman login untuk masuk ke dalam sistem. Bisa saya tampilkan satu saja. Nah, salah satu perangkat desa yang melakukan registrasi atau permohonan domain desa. Nah, jadi nanti mekanismenya setelah melakukan registrasi, kemudian masuk ke tambah permohonan, kemudian nanti memilih pada halaman ini untuk permohonan desa digital. Nah, di dalamnya sama mengisi formulir yang mana mencakup persyaratan tadi yang telah disebutkan, KTP Kades, kemudian SK perangkat desa, SK kepala desa, surat kuasa, surat permohonan, dan informasi desa yang nantinya akan diregistrasikan. Seperti itu. Untuk skema penggunaan aplikasinya, nanti setelah ini baru data dummy karena memang belum secara masif digunakan. Jadi dalam hal ini kita baru mensosialisasikan dan mencoba aplikasi, dan kurang lebih secara prinsip penggunaan seperti ini. Nah, jadi mungkin sebagai informasi nanti untuk platform yang bisa digunakan untuk mendaftarkan domain desa ini, dari Diskominfo Ciamis sendiri menyediakan ruang untuk masyarakat atau Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa mendaftarkan domain desa yang diinginkan dari desa terkait. Seperti itu. Nah, sebagai informasi tambahan mungkin saya tampilkan beberapa
data mengenai situasi penggunaan desa di wilayah pemerintah Kabupaten Ciamis. Nah, untuk layanan-layanan desa saat ini yang telah aktif seperti yang tadi diinformasikan ada sebanyak 38, namun sebetulnya ada cukup banyak juga yang dulunya menggunakan layanan desa atau menggunakan sistem informasi desa dalam menjalankan pemerintah desa. Namun karena mungkin berbagai situasi, akhirnya tidak aktif, tidak lagi digunakan. Jadi mungkin dibutuhkan kemudian pembaharuan karena memang kalau dulu tidak desa ID, tapi Ciamis desa ID. Nah, karena sifatnya ini dari kementerian yang memaksa sebaiknya menggunakan desa ID, jadi memang harus bermigrasi dari domain sebelumnya. Nah, beberapa yang merah ini adalah desa-desa yang belum menggunakan domain atau belum memanfaatkan teknologi informasi dalam komunikasi publik atau di pemerintahannya. Nah, contoh saya tampilkan, ini adalah dokumen-dokumen yang kemudian disiapkan dalam proses permohonan domain desa ID. Ada KTP, kemudian ada SK Kepala Desa yang sudah tentu dibuatkan oleh melalui keputusan Bupati, kemudian ada SK Perangkat Desa. Ini yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan surat kuasa, karena di sini memuat dikuasakannya kepada siapa. Nah, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah ini, karena ini adalah surat kuasa yang memang tidak ada ketentuan khusus, tapi dibuatkan, sudah Diskominfo buatkan template untuk penggunaannya. Kemudian ada surat permohonan yang di dalamnya harus memuat 3 domain yang diinginkan. Nah, seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu teknis dari pembuatan, dari mulai persiapan, kemudian nanti setelah berhasil mendaftarkan atau meregistrasi domain desanya, nanti disiapkan aplikasi SID-nya, aplikasi sistem informasi desanya. Setelah itu nanti baru ditempatkan atau dihostingkan di pemerintah kabupaten. Nah, setelah semua proses ini dilalui, maka kita sudah bisa menggunakan teknologi informasi dalam proses pelayanan desa atau interaksi desa dengan masyarakatnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Moderator, paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau misalkan belum sempat di sini, bisa melalui kontak person yang tadi dibagikan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.